Puji-pujiannya sangat memberkati kita semua. Suara saya jelas ya, Ibu? Mantap, jelas, Pak. Ya. Baik, Shalom, Bapak Ibu terkasih di dalam Kristus Yesus. Kembali kita bertemu malam hari ini untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, firman kita pada malam hari ini diambil dari Injil Markus 12 ayat 28 sampai 34. Ya, mari kita baca. Saya akan bacakan untuk kita semua. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Perikopnya hukum yang terutama. Ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali, Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ayat 34, Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama malam hari ini. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur di malam hari ini. Engkau Allah yang baik, yang senantiasa memelihara, memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh berkumpul melalui Zoom ini, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, Tuhan, agar kami sungguh-sungguh boleh mengerti akan isi hati-Mu, agar kami sungguh-sungguh diberkati melalui perkataan-perkataan firman-Mu yang akan kami dengar. Hamba sendiri yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi, tolong hamba dalam keterbatasan hamba. Roh Kudus pimpin kami semua, agar kami semua diberkati melalui firman-Mu ini. Terpujilah Engkau Bapa, sumber segala pengharapan kami, Allah yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema kita malam hari ini adalah hamba yang mengasihi Allah dan sesama. Dari pembacaan nats firman Tuhan malam hari ini, kita melihat bahwa ada seorang hamba Tuhan, yaitu ahli Taurat. Nah, dia datang kepada Tuhan Yesus pada zaman itu, ketika dia selesai mendengar Tuhan Yesus menjawab pertanyaan orang Saduki tentang hal kebangkitan. Nah, hamba Tuhan ini bertanya kepada Yesus tentang hukum manakah yang paling utama. Nah, kita dapati bahwa Yesus menjawabnya di ayat 30 dan 31. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengapa ahli Taurat ini atau hamba Tuhan ini bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum mana yang terutama? Nah, ternyata kalau kita lihat, sebenarnya ahli Taurat itu merasa bahwa hukum Taurat itu terlalu berat untuk dijalankan. Sebab dari 10 hukum Taurat, ternyata di dalamnya itu ada 613 perintah.
Jadi bukan hanya 10 hukum Taurat itu saja. Ada penjabaran-penjabarannya lagi. Ya. Jadi dari 10 hukum Taurat itu ada lagi cabang-cabangnya, ya, istilahnya begitu. Itu totalnya semua ada 613 perintah. Jadi mungkin ahli Taurat ini sudah merasa agak sedikit frustasi juga, ya. Jadi bukan 10 hukum Taurat yang harus dilakukan, tapi ada 613 perintah yang ada di dalam 10 hukum Taurat itu. Sehingga dia merasa perlu menanyakan kepada Tuhan Yesus, sebenarnya dari semua perintah itu, mana sebenarnya perintah yang paling utama? Nah, karena itu Tuhan Yesus mengetahuinya. Lalu Tuhan Yesus menyederhanakannya menjadi 2 hukum saja. Nah, dari kedua hukum ini, kita mendapatkan ada 2 pesan dari Tuhan Yesus. Yaitu yang pertama, mengasihi Allah, dan yang kedua, mengasihi sesama. Nah, mari saya mau mengajak kita merenungkan kembali kebenaran dari kedua hukum ini. Yang pertama tentang mengasihi Allah. Nah, saudaraku yang terkasih, izinkan saya bertanya, atau kalau boleh saya bertanya kepada salah satu peserta dari yang ada di Zoom ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin Ibu Pungki boleh menjawab saya. Ini kita berinteraksi juga malam ini, Bu. Banyak pertanyaan ini, ya. Semoga bisa menjawab. Ya, pasti bisa. Pertanyaannya pertanyaan gampang-gampang, Bu. Jadi gini, mengapa manusia atau kita yang hidup di zaman ini harus mengasihi Allah, Bu? Atau mengapa, lebih spesifik, mengapa Ibu Pungki harus mengasihi Allah? Alasannya apa, Bu? Karena dengan mengasihi Allah, kita akan mendapatkan segalanya. Karena Allah adalah sumber hidup kita dan sumber segalanya. Cukup? Benar sekali, Bu. Ya, jawaban yang benar. Ya, jawaban Ibu benar. Dan saya tahu, saya percaya, mungkin jawaban kita akan berbeda-beda. Ya, saya tahu semua kalau saya tanya satu persatu jawabannya pasti benar. Ya, ada yang katakan seperti yang tadi Ibu Pungki katakan, terus ada yang katakan bahwa Allah itu pelindung bagi kita, penolong bagi kita, penyembuh bagi sakit penyakit kita. Oh, dia memelihara kita. Itu semuanya benar. Nah, dari sekian banyak alasan yang benar, malam ini saya akan membagikan 2 alasan yang mengapa kita harus mengasihi Allah. Yang pertama, mengapa kita harus mengasihi Allah? Karena Allah yang terlebih dulu mengasihi kita, manusia yang hidup di zaman ini. Jadi kalau kita baca di 1 Yohanes 4 ayat 10, ya kita baca dulu ya, saya buka dulu 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10, demikian firman Tuhan. Nah, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, jadi kita tahu sama-sama bagaimana Allah mengasihi kita, manusia yang hidup zaman ini. Nah, bagaimana Allah mengasihi kita, manusia yang hidup zaman ini? Jawabannya yaitu dengan cara mengganti perjanjian lama yang tidak membawa kesempurnaan menjadi perjanjian baru yang lebih mulia dan sempurna. Maka kenapa Alkitab kita ini ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi Allah mengasihi kita dengan cara yang pertama mengganti perjanjian lama yang tidak membawa kesempurnaan menjadi perjanjian baru yang lebih mulia dan sempurna. Nah, saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa sebuah perjanjian itu adalah sebuah kesepakatan antara 2 pihak atau lebih. Apa yang ada di perjanjian lama adalah kesepakatan antara Allah dengan bangsa Israel pada zaman itu. Nah, isi perjanjiannya adalah tentang berkat dan kutuk. Jika bangsa Israel taat, maka berkatlah yang mereka terima, termasuk berkat keselamatan di dalamnya. Sebaliknya, jika mereka tidak taat, maka kutuk dan kebinasaan menjadi bagian mereka. Tetapi bangsa Israel pada saat itu memilih untuk tidak taat terhadap perjanjian lama tersebut. Ya, bahkan di kitab Bilangan 14 ayat 22, Allah mengatakan bahwa bangsa Israel telah mencobai Allah sebanyak 10 kali.
di dalam sebuah perjanjian, jika ada pihak yang ingin merubah isi perjanjian tersebut, maka pada umumnya ada sanksi yang harus ditanggung oleh pihak yang ingin mengganti isi perjanjian, kecuali kedua belah pihak sepakat bersama-sama untuk mengganti isi perjanjian itu. Nah, kalau kita lihat di kasus perjanjian lama, kita melihat bahwa Allah sendiri yang berinisiatif untuk mengganti perjanjian tersebut. Sedangkan pihak bangsa Israel tidak mau menerima, sebab mereka tidak mau mengganti hukum Musa dengan hukum yang baru. Bahkan sampai zaman ini, sebagian besar dari mereka masih memegang teguh perjanjian lama itu. Nah, untuk mengganti perjanjian lama itu, Allah sendiri yang mengalah dan menerima sanksi supaya bangsa Israel tetap ada dan tidak binasa. Allah mengganti perjanjian lama menjadi perjanjian baru melalui pengorbanan dirinya sendiri, melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib. Nah, di dalam perjanjian lama, keselamatan yang tadinya hanya diberikan kepada bangsa Israel jika mereka taat. Nah, kini di perjanjian baru, Allah memberikan kepada semua bangsa yang mau percaya dan taat, termasuk bangsa Israel juga ada di dalamnya. Nah, ini yang dikatakan lebih mulia dan disempurnakan. Di perjanjian lama, imam besar Yahudilah yang menjadi pengantara antara bangsa Yahudi dengan Allah. Sedangkan setiap hari, imam-imam besar Yahudi harus membersihkan dan menyucikan dirinya sebelum menjadi pengantar antara bangsa Israel dengan Allah. Nah, di perjanjian baru, imam besar agung kita adalah Yesus Kristus yang suci dan kudus tak bercacat, yang menjadi pengantara seluruh umat manusia dengan Allah. Sehingga melaluinya umat manusia memperoleh keselamatan. Imam besar Yahudi dapat berganti-ganti, Bapak Ibu. Tetapi imam besar agung kita Yesus tidak tergantikan lagi. Nah, sekiranya Allah tidak mengganti perjanjian lama menjadi perjanjian baru, maka kita yang hidup di zaman ini tidak akan pernah mengalami kasih Allah. Tidak pernah kita mengenal siapa itu Yesus. Jadi itulah alasan pertama mengapa kita mengasihi Allah. Nah, alasan yang kedua adalah mengapa kita harus mengasihi Allah, ya. Ada satu cerita, suatu ketika saat kebaktian sekolah minggu, seorang guru bertanya ke muridnya yang bernama Joshua, biasa dipanggil Jos. Kata gurunya, "Jos, coba beritahu guru, mengapa Jos mengasihi Allah?" Pertanyaannya sama seperti yang tadi diajukan ke Ibu Pungki. Joshua pun dengan lugunya menjawab, "Guru, Joshua mengasihi Allah karena Tuhan Yesus mengatakan rumah Joshua di bumi ini hanya sementara saja, Guru. Rumah Joshua itu ada di sorga, dan Tuhan sedang menyediakan tempat kediaman yang baru buat Jos di sorga." Nah, gurunya terdiam sejenak. Lalu ia pun teringat apa yang tertulis di Yohanes 14 ayat 1-3. Bahwa di sana dikatakan Yesus mengatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan aku pergi ke sana sedang menyediakan bagimu. Ya, ini seakan-akan Tuhan Yesus mengatakan begini. Kamu tidak usah khawatir kamu tinggal di mana nanti. Jika nanti tiba waktunya kamu tinggalkan kehidupan di bumi ini. Aku sediakan tempat kediamanmu di surga. Nah, jawaban seorang murid sekolah minggu ini mengingatkan kita semua. Ketika semua orang Kristen berkata ia mengasihi Allah karena Allah memberkatinya dengan kesehatan, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan lain-lain, itu semua sifatnya hanya sementara. Joshua ternyata memikirkan sesuatu yang lebih jauh dari semua itu. Ketika orang Kristen lebih memikirkan perkara-perkara di bumi ini, Joshua lebih memikirkan perkara-perkara di atas. Saudaraku, orang Kristen banyak yang terjebak dengan orientasi pada diri sendiri. Apa maunya kita, bukan maunya Tuhan. Nah, jadi demikian, benar yang dikatakan Joshua. Karena kita dijanjikan oleh Tuhan Yesus tempat kediaman yang baru di surga. Sesuatu hal yang tidak dapat kita lakukan di bumi ini. Karena hanya Yesus yang dapat melakukannya bagi kita. Kita mungkin punya uang yang banyak untuk membuat villa yang mewah, ya, dan indah di bumi ini. Tetapi uang kita tidak dapat mengirim bahan bangunan ke surga, Bapak Ibu. Ya.
Ini bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah di bumi. Namun rumah di bumi hanya tempat kediaman kita sementara. Jadi banyak alasan-alasan lain mengapa kita harus mengasihi Allah kita dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Nah, malam ini ada dua alasan yang untuk kita renungkan. Tadi yang pertama, karena Allah terlebih dulu mengasihi kita, dan itu telah digenapinya. Nah, yang kedua adalah karena Tuhan Yesus berjanji menyediakan tempat kediaman baru di surga bagi Bapak, Ibu, dan bagi saya yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Yang percaya rumah kita di surga, sama-sama katakan amin. Boleh saya lihat tangannya dilambaikan? Puji Tuhan. Nah, setelah mengasihi Allah, poin berikutnya adalah tentang mengasihi sesama, Bapak Ibu. Ini menarik perhatian saya ketika saya mencari relevansi dari ayat Markus 12 ayat 31 ini. Nats firman Tuhan kita malam ini. Ya, saya temukan kalimat yang sama yang ditulis oleh 3 penulis yang berbeda. Yang pertama di Matius 22 ayat 39, lalu ada juga di Lukas 10 ayat 27, dan juga ada di Perjanjian Lama, itu di Imamat 19 ayat 18, yang ditulis 1400 sebelum Masehi. Dan ternyata semua kalimatnya sama, yaitu kasihilah sesamamu manusia, garis bawah, seperti dirimu sendiri. Nah, saya bertanya di dalam hati, mengapa semua kalimatnya harus ada kata seperti dirimu sendiri? Mengapa tidak hanya berhenti sampai di kalimat sesamamu manusia saja? Lalu saya coba merubah kalimat tersebut dengan pengertian saya sendiri. Jadi bunyinya menjadi demikian. Sebagaimana saya mengasihi diri saya sendiri, maka saya harus mengasihi orang lain. Ya, sama, cuman cara nangkapnya jadi berbeda. Lalu timbul pertanyaan lagi, kalau begitu mengapa saya atau kita harus mengasihi diri kita sendiri? Saya ulang lagi, mengapa kita harus mengasihi diri kita sendiri? Ya, Bapak Ibu, alasan kita harus mengasihi diri kita sendiri karena kita semua ini berharga di mata Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 7b ya berbunyi demikian. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi seburuk apapun saya atau kita di mata dunia ini, bahkan mungkin kita ini telah dihina, dicaci, dan direndahkan, tetapi kita ini tetap berharga di mata Tuhan. Amin ya Bapak Ibu. Ya. Artinya kita ini memiliki nilai yang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat mahal di mata Allah. Nah, saya mencoba menggambarkannya seperti ini. Ya, misalnya saya kasih sebuah ilustrasi. Saya ambil contoh Ibu Lydia Lalang ya. Ibu Lydia Lalang ini kalau lama-lama saya perhatikan mirip Menteri Keuangan kita ya. Ibu Lydia Lalang masih di sana ya Bu ya. Ini dimatikan videonya. Tapi nggak apa-apa ya. Ya, saya ambil satu ilustrasi. Ya, ini hanya contoh saja Ibu Lydia Lalang ya. Jangan Jadi tersanjung saya. Iya. Anak Tuhan harus yang terbaik. Misalnya begini, Ibu Lydia Lalang memiliki sebuah rumah ya. Itu rumahnya di komplek yang sederhana dan semuanya tipenya sama. Nah, Ibu Lydia suatu hari berniat untuk menjual rumah tersebut. Biasanya lalu pasang spanduk ya. Nah, kalau sudah dipasang spanduk di depan rumah, biasa pihak yang pertama yang bertanya itu tentu tetangga kita. Nah, tetangga mulai datang. Tetangga depan rumah bertanya, Ibu Lydia mau jual berapa rumahnya? Nah, Ibu Lydia berkata, saya mau jual 400 juta. Lalu tetangga depan tersebut bertanya, apa tidak kemahalan, Ibu? Rumah kita di sini komplek ini rata-rata dengan tipe yang sama hanya 200 jutaan saja. Lalu Ibu Lydia ini tidak langsung percaya. Ya, tetangga sebelah kiri datang bertanya, sama juga jawabannya. Ternyata rata-rata harga rumah yang ada di komplek itu memang sekitar 200 juta. Begitu juga ketika Ibu Lydia ini mengundang orang properti datang, ternyata juga ditaksir harganya sekitar begitu.
Dan tidak ada satupun yang menyentuh angka 250 juta. Tapi suatu hari tiba-tiba seorang bapak datang. Nah, dia datang, berjumpa dengan Ibu Lydia, masuk ke dalam rumah, dia lihat, tapi tanpa bertanya mau dijual berapa, bapak itu berkata kepada Ibu Lydia, Ibu Lydia, saya beli rumah Ibu. Nah, Ibu Lydia mungkin masih sedikit skeptis. Karena apa? Karena informasi dari kiri kanan dan juga pihak properti mengatakan bahwa rumah Ibu Lydia ini ya hanya berkisar sekitar 200 lah. Ya, karena 250 juga tidak mencapai ke angka itu. Lalu Ibu Lydia bertanya kepada Bapak ini, memang Bapak mau beli berapa rumah saya? Nah, Bapak itu menjawab, saya akan beli rumah Ibu dengan harga 1 miliar. Wow, Ibu seperti tidak percaya. Tanya, berapa lagi Pak? Yang benar nih, 1 miliar, jawab Bapak itu. Sedang Ibu Lydia dalam keadaan masih kurang yakin, Bapak itu berkata, oke, sebagai bukti saya serius dan sangat menginginkan rumah ini, saya berikan terlebih dulu tanda jadi sebesar 500 juta tunai. Ya. Lalu Bu Lydia menerima tas yang berisi uang 500 juta tunai dengan sukacita. Nah, lalu Bapak itu katakan lagi, Bu Lydia, saya berjanji akan datang lagi untuk menggenapi yang 500 juta sisanya. Tapi saya minta Ibu Lydia untuk bisa memenuhi permintaan saya. Nah, karena uang yang diterima sudah melebihi ekspektasi dari nilai harga rumah tersebut, lagi pula hak kepemilikan rumah sepenuhnya masih di tangan Bu Lydia, maka Bu Lydia pun menyetujui permintaan Bapak tersebut. Nah, permintaannya apa, Pak? Nah, Bapak itu berkata, begini Ibu Lydia, permintaan saya adalah, saya ingin rumah ini mulai dari hari ini dirawat dengan baik setiap hari. Jangan ada yang bocor, jangan ada yang kotor, semua harus ditata, diurus dengan rapi dan bersih. Semua catnya harus terlihat baru setiap hari. Dan yang kedua, karena Bu Lydia sudah menerima tanda jadi dari saya, maka Bu Lydia tidak boleh lagi mengizinkan pihak lain menguasai rumah tersebut. Jika syarat tidak dijalankan, maka uang tanda jadi akan diminta kembali. Mendengar permintaan yang demikian, Bu Lydia langsung bertanya, hanya itu sajakah? Ya. Bu Lydia langsung menyanggupi, karena mengingat untuk memperoleh penggenapan janji 500 juta gopek tiaw lagi, ya, yang jika diusahakan sendiri dengan jerih lelah sendiri pun, sampai memutih rambut pun, mungkin tidak akan bisa diperolehnya. Ya, Bu Lydia pun menyadari bahwa rumahnya yang sederhana ini yang tidak ada kelebihan apapun, ya, ternyata dihargai sangat jauh tinggi oleh Bapak tersebut dibanding dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambaran ya di mana Allah begitu sangat ingin memiliki kita untuk dijadikan sebagai anaknya. Dengan memberikan jaminan Yesus Kristus dan dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan Tuhan menjanjikan untuk menggenapi seluruh keselamatan bagi kita jika kita mengasihinya dengan sungguh-sungguh dan hidup di dalam proses ketaatan dan kekudusan setiap hari. Saudaraku, Bapak Ibu, dunia menghargai kita ini hanya seharga seorang budak yang rendahan. Namun Allah menghargai kita sebagai seorang anak. Dunia selalu ingin menjadikan kita sebagai budaknya, tapi Allah menjadikan kita sebagai anak kesayangannya. Galatia 4 ayat 7 berkata demikian. Jadi kamu bukan lagi hamba atau budak, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, umumnya hanya anak kesayangan yang berhak menjadi ahli waris. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, demikian juga ahli waris Allah. Nah, terus bagaimana caranya menjadi anak kesayangannya? Ya, senangkanlah hati Allah setiap hari. Hanya itu saja. Ya. Yang ku mau hanya menyenangkanmu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata,
namun kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Mudah bukan? Menyenangkan hati Allah setiap hari. Amin. Jangan cepat-cepat amin, Bapak Ibu. Menyanyikan lagunya memang mudah. Tapi menjalankannya itu harus proses. Ya nanti kalau ada sesi berikutnya lagi kita akan berbicara tentang prosesnya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa sih yang ada di dalam diri kita yang sedemikian berharganya di mata Allah? Jelas suara saya Pak, storing ya Pak ya? Oke. Nah, apa yang sedemikian berharganya di mata Allah di dalam diri kita? Ternyata yang berharga di mata Allah yang ada dalam diri kita itu adalah jiwa. Jiwa kita inilah yang sangat berharga di mata Allah. Allah tidak ingin kita binasa oleh karena dosa dan oleh karena tanpa pengenalan akan Dia. Nah, jika kita memahami bahwa jika ini sangat berharga di mata Allah, maka kita pun harus memiliki perasaan yang sama seperti Allah mengasihi jiwa-jiwa yang lain. Mereka juga berharga di mata Allah. Oleh sebab itu, Allah ingin kita mengasihi mereka. Mengasihi mereka bukan hanya sebatas perbuatan kasih saja. Ya, seperti kisah di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ya, di sana diceritakan saya ceritakan secara singkat saja ya kisah Lukas ayat 10 kita Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ya tentang orang Samaria yang baik hati. Kita tahu bahwa pada saat itu ada seorang Yahudi ya itu dirampas habis-habisan, dirampok, disiksa, dianiaya sedemikian rupa hingga tidak dapat berbuat apa-apa dan terkapar. Ya, terkapar di pinggir jalan. Nah, tidak lama kemudian ada seorang Lewi yang lewat, tapi dicuekin saja. Pura-pura tidak melihat. Nah, dia lalu berjalan melaluinya. Nah, tidak lama kemudian juga ada seorang ahli Taurat juga melakukan hal yang sama. Tidak peduli. Nah, dikatakan bahwa lalu ada seorang Samaria yang datang melintas di jalan itu. Begitu dia melihat ada orang terkapar tidak berdaya, orang Samaria ini langsung tergerak hatinya mendatangi orang yang sedang terluka parah itu, lalu membersihkan lukanya dan menaikkan dia ke keledainya dan dibawa ke penginapan. Nah, sampai di sana dia beritahu kepada pemilik penginapan, tolong dirawat, diobati orang ini, dan sekiranya kalau ada biaya yang dikeluarkan, nanti akan diganti kembali ketika orang Samaria ini kembali ke kota tersebut. Nah, perbuatan kasih seperti yang dilakukan oleh orang Samaria ini memang baik. Sebab memang perbuatan kasih itu sangat-sangat baik seperti penulis Ibrani katakan. Dan itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi Allah. Tetapi mereka yang dari keyakinan dan agama lain juga melakukannya, Bapak Ibu. Nah, seperti cerita tadi, orang Samaria adalah orang yang berbeda tata ibadahnya dengan orang Yahudi pada zaman itu. Sebagian mereka masih menyembah berhala, ya. Tapi mereka juga melakukan perbuatan belas kasih. Kalau saya boleh ambil contoh di zaman seperti ini, kita melihat ada yayasan Suci ya yang dari Taiwan itu, mereka selalu berada di garis terdepan. Ya, ketika ada bencana alam, ada sekelompok orang yang mengalami musibah, mereka langsung ada di garis terdepan. Nah, maksud saya perbuatan kasih berupa bantuan, ya, ini semua jangan sampai hanya menyentuh bagian kulit luar saja, Bapak Ibu. Sebab jika hanya sebatas itu saja, yang kita khawatirkan paling mereka hanya berterima kasih kepada pihak yang memberi bantuan, bukan berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, karena proses pemberian bantuan itu yang dilakukan oleh orang-orang Kristen
Jangan sampai membuat mereka hanya tahu siapa pihak yang membantu, organisasi apa, gereja apa, siapa orangnya. Ya, bantuan yang diberikan harusnya membuat mereka itu tahu siapa Yesus, bukan siapa kita. Jadi jangan abu-abu, harus jelas warnanya. Ya, mungkin ada sebagian kecil saja yang bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Tuhan Yesus. Perbuatan kasih harusnya menjadi jembatan, Bapak Ibu, untuk pengabaran Injil, sehingga mereka yang dilayani hatinya itu dijamah dan mengambil keputusan menerima Yesus sebagai juru selamat bagi kehidupannya. Nah, harus ada pelayan Tuhan yang mendampingi, lalu ada follow up pemuritan. Mari kita baca kembali amanat agung Tuhan Yesus yang di Matius 28 ayat 19. Ya. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan garis bawahi ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jelas bahwa Tuhan ingin kita mengasihi sesama, bukan hanya dengan perbuatan seremonial saja. Kita perhatikan di Matius 9 ayat 13. Tertulis demikian, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Ya, ini artinya belas kasihan itu terhadap jiwa seseorang. Dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Di ayat 12 sebelumnya itu dikatakan, Yesus katakan bukan orang sehat yang perlu tabib, melainkan orang sakit. Jadi di sini Tuhan tidak bicara tentang sakit secara fisik jasmani, melainkan tentang masalah kerohanian seseorang yang sedang sakit. Bukan bicara tentang kondisi lahiriah, bukan bicara tentang kemiskinan, tidak. Bukan berbicara tentang sakit penyakit, kemalangan, bencana alam yang menimpa seseorang atau kaum tertentu. Allah ingin kita mengasihi sesama kita bukan hanya sebatas perbuatan kasih saja. Allah ingin mereka dilayani untuk menjadi murid Yesus. Sama seperti diri kita sendiri adalah murid Yesus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, misi kita sebenarnya adalah memuridkan dan melakukan perbuatan kasih. Hari-hari ini, begitu banyak sekali orang yang terlalu semangat berbuat kasih, tapi lupa untuk memuridkan. Maaf ya. Saya berbicara konteksnya adalah tentang jiwa-jiwa, jadi jangan ada yang salah paham. Mereka yang dilayani hanya oleh perbuatan kasih saja, nanti menjadi terbiasa terus berharap pada bantuan dan bantuan saja. Mereka yang hanya dilayani oleh perbuatan kasih, ya bantuan-bantuan, kecil kemungkinan menjadi dewasa rohani. Ini konteksnya tentang jiwa-jiwa. Jangankan menjadi dewasa rohani, bayi rohani saja tidak. Karena tidak pernah dimuridkan sama sekali. Namun jika mereka yang kita kasihi dan dimuridkan secara benar, seperti yang tertulis di amanat agung, maka jiwa-jiwa mereka yang dimuridkan itu pun sama seperti kita. Sudah berada di jalan kebenaran. Itulah goal yang harus kita capai bersama, Bapak Ibu. Nah, jadi inilah alasan mengapa kita harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Yang pertama, karena kita berharga di mata Allah. Dan yang kedua, oleh karena amanat agung. Nah, sebagai penutup firman Tuhan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan, mengasihi itu sangat identik dengan melayani. Dan orang yang melayani disebut sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba yang baik, tentu harus memiliki hati yang tulus dan setia terhadap panggilannya. Hamba yang baik adalah hamba yang tidak takut menderita, sama seperti Yesus. Tidak takut berkorban, tidak takut menjadi miskin, bahkan tidak takut kehilangan jabatan, posisi, dan kedudukannya di bumi ini. Hamba yang baik dapat dilihat dari warnanya dan dapat tercium dari baunya. Pasti warnanya memancarkan kehidupan dan baunya semerbak narwastu, Bapak Ibu. Hamba yang baik itu tidak ada motif lain dan orientasinya jelas.
hanya mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Dan juga mengasihi jiwa-jiwa yang ditempatkan Allah di kehidupannya, sama seperti dirinya sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, maaf kalau saya harus menyampaikan, jika ada hamba Tuhan yang tidak berorientasi kepada dua hukum ini, saya meragukan. Banyak sekali hari-hari ini muncul hamba-hamba Tuhan yang orientasinya itu adalah menekankan tentang memberi, terutama persembahan. Orientasinya itu tidak murni lagi. Sebab apapun ceritanya, syarat utama hamba yang baik dan benar itu hanya dua. Harus memiliki yang namanya kasihi Allah. Dan yang kedua, kasih sesama manusia. Bukan mengasihi dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri, gerejanya sendiri, organisasinya sendiri. Jadi kalau ada hamba yang menekankan pengajaran tentang pemberian, ya, maka saya katakan bahwa di perjanjian lama itu ada kata persepuluhan. Itu berlaku di perjanjian lama. Di perjanjian baru ini tidak lagi dikatakan persepuluhan, tapi seluruh hidup kita. Nah, mengenai pemberian itu, Tuhan tidak menekankan perpuluhan lagi, karena perpuluhan banyak yang nipu, Bapak Ibu Saudara. Betul. Ya, bagaimana kita bisa menghitung perpuluhan dengan benar? Ya. Dan lagi pula perjanjian lama itu menekankan perpuluhan itu hanya kepada orang Yahudi. Dan itu dihitung dari apa? Dari hasil ternaknya. Lembu, sapi, kambing, domba. Tidak dikatakan dalam bentuk uang. Jadi kalau yang berlaku pada perjanjian baru ini adalah persembahan kasih. Berapa yang Tuhan gerakkan di dalam hati kita diberikan untuk persembahan ke gereja, untuk persembahan kepada diakonia, itu tergerak dari hati kita. Jadi tidak bisa diukur berapa nilainya, dipatokkan, tidak bisa lagi. Ya, jadi ini sekilas saja tentang hal mengenai itu. Jadi kalau hamba Tuhan yang menekankan hal itu, saya harus meragukan. Syarat utama hamba Tuhan itu adalah kedua hukum ini. Ya, persembahan dan bantuan diberikan itu harus sifatnya murni. Ya, tidak ada agenda di balik semua itu bagi kita yang memberi. Ya, lebih baik ya Bapak Ibu Saudara kita tidak memberi sama sekali. Itu jauh lebih baik di mata Tuhan daripada ketika kita memberi ternyata kita merasa berdosa. Ada penipuan di dalam diri kita. Itu sebuah kejahatan. Jadi sama seperti Tuhan Yesus sebelum ia disalib. Sekalipun harus menderita, Yesus tetap melayani. Mengapa? Inilah yang menjadi contoh teladan. Karena ia mengasihi Allah Bapa yang di sorga dan mengasihi jiwa-jiwa yang tersesat. Ini murni, tidak bercacat celah, Bapak Ibu. Ya, Rasul Paulus, Petrus, dan lain-lain, mereka semua menjadi hamba yang melayani sekalipun harus menderita. Ini karena mereka meneladani yang Yesus lakukan. Kasihi Allahmu dengan segenap hati. Kasihilah sesamamu manusia. Nah, dulu pada zamannya, kita perhatikan Alkitab mencatat Yesus sangat mengasihi jiwa-jiwa yang berada di dekat Tuhan Yesus pada saat itu. Yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, sebenarnya kita pun tahu, Tuhan ingin kita semua ini mengasihi dan melayani jiwa-jiwa yang Tuhan sudah tempatkan di sekitar kehidupan kita saat ini kok. Entah itu keluarga kita sendiri, saudara kita sendiri, mungkin tetangga kita, lingkungan sekitar kita, mereka yang hidup di kolong jembatan, ya, mereka yang tidak sanggup menebus biaya pengobatan di rumah sakit, mereka yang ada di sekitar kita, sangat dekat dengan kita, Bapak Ibu. Jika kita membaca apa yang ditulis lagi di 1 Yohanes 3 ayat 17, karena dikatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Orang yang di depan mata kita, orang yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, ya, ini mengingatkan kita, ya, ayat tadi mengingatkan kita agar kita harus berhikmat dan bijaksana di dalam menolong sesama.
Ya, jadi bukan menolong serampangan. Nah, ini lagi saya mau katakan, ayat tadi 1 Yohanes 3 ayat 17 ini sering sekali dipergunakan oleh hamba-hamba Tuhan yang orientasinya salah. Orientasinya adalah materi. Ya, pakai ayat ini dia katakan, barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan tapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Ya, jangan terjebak dengan ayat ini. Karena kita diingatkan harus berhikmat dan bijaksana di dalam menolong sesama. Jadi bukan menolong secara serampangan. Harus tepat sasaran. Mamon yang ada pada diri kita, kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk melayani. Tapi harus tepat sasaran. Maka tadi saya katakan di awal, banyak sekali orang, kalau saya mengatakan, suka tampil di depan ketika ada bencana alam, ada musibah, tampil di depan membawa bendera organisasi. Ya, bukan Yesus yang mereka sampaikan. Caranya tentu bisa ada saja ketika memberikan bantuan. Kenapa nggak ditulis saja di sana ayat firman Tuhan secari kertas? Tapi rata-rata tidak. Mereka memberikan bantuan beras, memberikan bantuan selimut. Tidak ada di sana ada ayat firman Tuhan. Sering seperti begitu. Nah, ini saya katakan sebenarnya serampangan. Ya, bantuan kita seharusnya itu menjadi suatu perbuatan di mana ada tindakan kasih yang lebih lagi supaya jiwa-jiwa mereka diselamatkan. Bukan hanya sekedar mereka melihat, oh baik sekali organisasi ini ya, baik sekali orang ini membantu kita ya. Mereka harus melihat Yesus yang baik, bukan organisasi yang membantu. Ya, bukan kelompok tertentu yang membantu. Mereka harus melihat bahwa Yesuslah yang baik. Bagaimana mereka tahu Yesus yang baik jika tidak ada yang menyampaikan kepada mereka? Nah, ini butuh suatu cara pendekatan. Ini juga tidak boleh serampangan, nanti dikatakan kristenisasi. Ya, nanti kalau ada sesi lain kita akan diskusikan hal ini juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa kita di hadapan Tuhan? Sehingga kita berhak menetapkan kasta-kasta manusia. Kepada yang seorang kita memberi, kepada yang lain kita tidak peduli. Jadi jangan sampai kita ini telah berperan seperti imam dan orang Lewi yang tadi Tuhan ilustrasikan di kisah orang Samaria yang baik hati tadi. Ya, yang hanya membiarkan orang tergeletak tak berdaya di depan matanya sendiri. Nah, jangan sampai seperti begitu. Tuhan ingin kita mengasihi dan melayani jiwa-jiwa dan juga memuridkan mereka. Ini jelas. Ya, mengasihi dan melayani jiwa-jiwa dan juga memuridkan mereka. Sering sekali kita belum memaksimalkan pelayanan yang seperti ini, yang ada di depan mata kita. Malah kita sudah melayani entah kemana-mana, ya, sudah entah kemana-mana kita melayani, padahal di depan mata kita ada orang yang Tuhan sudah tempatkan, itu kita tidak peduli. Ini persis ceritanya tentang orang Samaria yang baik hati tadi. Kita entah kemana-mana sudah melayani, ya, tapi yang di depan kita, tetangga kita, nggak pernah kita kasih tahu bahwasanya ada juru selamat itu, Yesus namanya, ya. Walaupun tidak secara vulgar kita mengatakan bahwa Yesus itu selamat, kamu harus bertobat, kalau tidak kamu binasa. Tidak seperti begitu. Ada cara-cara pendekatan khusus, cara-cara pendekatan tertentu sehingga mereka boleh melihat, oh ternyata tetangga saya ini anak Tuhan. Ya, dari karakternya, dari sikapnya, dari perilakunya, ya ada Tuhan, dan orang akan bertanya, Yesus itu seperti apa? Nah, ini jarang sekali kita lakukan. Ya, makanya saya sering, kita sudah tidak kemana-mana kita pergi, tapi yang di dekat kita nggak kita layani. Ini salah. Nah, kecuali ada panggilan khusus, ya seperti Paulus ya, yang oleh pimpinan Roh Kudus dipanggil untuk melayani jiwa-jiwa di luar bangsanya sendiri. Nah, panggilan khusus untuk melayani dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain, bahkan sampai ke ujung bumi. Itu ada panggilan khusus. Masalahnya sekarang banyak orang yang merasa dipanggil secara khusus. Padahal belum tentu. Ya, jadi ini kita harus benar-benar koreksi diri. Nah, melayani jiwa di sekitar kita ataupun sampai ke ujung bumi di hadapan Allah itu adalah sama saja, Bapak Ibu. Ya. Tetap sebagai hamba.
Tidak ada yang disebut hamba besar dan hamba kecil. Jangan kita merasa, oh dia sudah melayani ke bangsa-bangsa, melayani KKR besar, disebut hamba besar. Terus kita yang melayani di Zoom ini, ya, kita ini hamba kecil. Oh tidak. Di mata Tuhan, kita semua adalah hamba. Tidak ada hamba besar, tidak ada hamba kecil. Yang ada hamba yang setia dan hamba yang jahat. Ya, amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, mari kita meresponi renungan firman malam ini dengan hati yang bersyukur. Karena apa? Allah yang terlebih dulu mengasihi kita. Oleh karena kita sangat berharga di matanya. Nah, begitu banyak jiwa-jiwa yang Allah kasihi, yang Allah ingin kita layani. Mari kita terus lakukan pelayanan Bapak Ibu. Apapun jenisnya. Mungkin Bapak Ibu tidak dapat berkhotbah, tidak pandai berbicara, menyampaikan firman Tuhan. Ya mungkin Bapak Ibu bisa bernyanyi untuk Tuhan. Itu suatu pelayanan. Ya, mungkin Bapak Ibu terpanggil untuk jadi pendoa, jadilah pendoa yang benar. Bahkan hal yang paling kecil, apalagi di zaman teknologi ini, kita bisa men-sharekan firman-firman Tuhan melalui WhatsApp, ya, Instagram, itu juga suatu pelayanan. Ya. Apapun jenisnya, Tuhan tidak membeda-bedakan. Yang paling penting bagi Tuhan adalah Tuhan melihat hati kita, Bapak Ibu. Ya. Nah, saya yakin bahwa malam hari ini kita semua sudah belajar bahwa, dan ini juga bagi saya sendiri, Bapak Ibu ya, maka kita sebagai hamba-hamba Tuhan, seberapapun banyak yang hadir pada malam hari ini, orientasi kita melayani sebagai hamba hanya dua. Kasihilah Tuhan Allah kita dengan segenap hati jiwa, dengan segenap kekuatan, akal pikiran kita. Kasihilah sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita. Tidak ada motif lain lagi selain dua itu. Maka kita disebut dengan hamba yang baik di mata Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah renungan kita malam hari ini. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau selalu baik bagi kami. Engkau Bapa yang mengajari kami. Engkau Bapa menasihati kami, bahkan menegur kami. Engkau Bapa yang menyingkapkan segala kebenaran tentang apa yang harus kami lakukan sebagai seorang hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa kami harus memiliki motif yang benar sebagai hamba Tuhan. Bahwa kami harus sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, pikiran, dan kekuatan kami, dan mengasihi sesama kami manusia, sama seperti kami mengasihi diri kami. Karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kami, dan karena kami berharga di mata-Mu, ya Bapa, kami mau menjadi hamba yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Roh Kudus tolong kami, agar setiap apa yang telah kami dengarkan malam hari ini, kami boleh menjadi pelaku, bukan hanya pendengar saja. Urapi kami, persekutuan ini Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, hamba telah selesai berbicara, tapi Roh Kudus jangan pernah berhenti, terus berbicara kepada kami, singkapkan isi hati Tuhan, ajari kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti bagaimana kami harus hidup, disempurnakan karakter kami, sehingga menjadi seperti karakter Kristus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati melalui firman Tuhan. Jadi kita bisa ajarkan, kita bisa sharing diskusi, atau mungkin kita bisa mengajak orang yang kita mentoring itu, ya, itu sama-sama ikut di dalam Zoom ini. Ayo kita gabung di dalam Zoom. Ya dengarkan saja firman Tuhan. Maka dulu kenapa ada yang namanya FA, Family Altar di GBI, kebetulan saya dulu di GBI. Ada Family Altar di mana mereka itu di dalam satu kelompok, beberapa keluarga bergabung di satu rumah, lalu di situ ada pembelajaran. Nah itu bahannya disediakan oleh gereja. Lalu kemudian ada sharing, saling bertanya jawab, saling menguatkan, saling mengisi. Nah ini yang saya dapat, pemuritan itu seperti begini juga polanya. Jadi bukan harus ada kelas, ya. Ayo daftar di pemuritan.
50 orang baru buka Zoom. Bukan seperti gitu juga. Ya. Beda. Nah, satu orang saja yang kita bisa muridkan dan akhirnya dia tumbuh dewasa dan dia juga bisa memuridkan orang lain. Yes. Benar, Pak. Betul Ya, sekali. daripada kita ngomong kemana-mana tidak satu pun ya yang bertumbuh. Itu sama dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Benih yang ditabur, ada yang jatuh ke batu, ya, ada yang di lalang-lalang, ya betul kan? Betul kan? Nah itu seperti begitu jadinya. Jadi kita menabur itu jangan sia-sia. Mana gampang. Ya, nggak usah terlalu muluk-muluk. Satu orang saja kalau kita fokus, kita bawa kepada Tuhan sampai dia menjadi seorang yang bisa memuridkan orang lain. Ya, benar. Jadi berarti kita sudah melakukan amanat agung. Loh, Pak, tapi amanat agung itu kan harus ke bangsa-bangsa. Oh, itu kan ada panggilan khusus. Kalau memang nanti Tuhan percayakan kita dipanggil untuk ke bangsa-bangsa, ya lakukan. Ini di depan mata saja kita tidak lakukan, mau ke bangsa-bangsa lagi. Lucu ya kan? Ya kan? Terlalu membanding-bandingkan, maka kita jangan pernah membandingkan kenapa kok hamba Tuhan lain dipakai dengan luar biasa, ya nggak usah kan tadi saya bilang tidak ada hamba besar, hamba kecil tidak ada, semua hamba di mata Tuhan. Tuhan melihat ini hati. Kalau mereka dipercaya Tuhan melayani ke bangsa-bangsa, ya puji Tuhan. Karena mereka juga berarti nggak harus pendeta ya Pastor ya, nggak harus pendeta. Untuk melakukan pemuridan berarti nggak harus pendeta. Oh enggak, tidak. Ibu Lydia, apa yang Ibu Lydia sudah dengar melalui khotbah, melalui perenungan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini, Ibu boleh sampaikan, sharing ya ke yang lebih muda, ke mereka yang masih belum terlalu paham tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Jadi enggak lagi itu jangan dibuat-buat, Bu. Seberapa yang Ibu tahu, Ibu sampaikan. Kalau Ibu kurang mengerti, tidak perlu malu mengatakan nanti saya akan kasih jawabannya. Itu lebih fair, saya bilang. Ya, lebih fair. Kenapa? Daripada kita buat-buat, kita nggak tahu, kita sembarangan ngomong, nanti tersesat orangnya. Ketika orang itu tahu bahwa ternyata pengajaran kita salah, aduh lebih celaka lagi. Ya, jadi sebatas apa yang kita tahu, Bu. Jadi jangan saya harus STH, MTH dulu, saya harus punya sertifikat ini gini-gini, enggak usah, Bu. Ya kan gini loh, Bu, kan nggak mungkin Ibu memuridkan seorang MTH, Bu. Ya kan? Jadi ada kelas-kelasnya gitu. Jadi kalau kita dipercayakan memuridkan seseorang yang masih pengalaman kerohaniannya masih dangkal, ya seberapa yang kita tahu kita sampaikan. Kita terus mentoring, jangan sampai dia itu tidak ikut seperti begini. Ini kan rutin jadinya kan, ibadah seperti begini kan, nah, artinya seperti begitu. Jadi dia tetap di follow up. Ya, kalau tidak diikutkan di dalam Zoom ini juga Ibu secara pribadi mungkin bisa WA dia, mengingatkan dia, telepon, menanyakan apa firman Tuhan yang didapat hari ini. Nah, itu ada satu bentuk perhatian yang akan membuat orang itu bisa mau belajar. Maka saya bilang gini, saya ini diselamatkan ya dari agama saya yang dulu itu karena perhatian. Saya pernah bersaksi di sini kalau nggak salah. Ya, yang saya katakan bahwa saya itu mengenal Tuhan Yesus itu bukan dari hamba Tuhan pendeta, tapi dari orang Hindu. Ya, orang Hindu di perusahaan tempat saya bekerja dulu. Ada seorang yang satu letting dengan saya, satu tingkat jabatan dengan saya, tapi lain divisi. Dia itu mempunyai relasi yang kebetulan itu adalah penatua gereja.
Sedangkan teman saya ini adalah orang Hindu. Nah, ketika saya tiba di Bali waktu itu, teman saya bertanya, agamanya apa? Dia tanya ke saya. Nah, spontan saya menjawab, agama saya Kristen, padahal bohong. Ya. Nah, orang Hindu ini dia nggak kasih tahu saya bahwa dia punya relasi, ya rekan bisnisnya itu yang penatua gereja. Lalu dia cerita ke penatua itu bahwa ada datang seorang ya sejawat dengan dia, itu orang Kristen. Nah, lalu dia buat janji dengan saya, ada yang mau ketemu katanya Steve. Saya bilang siapa? Ya pokoknya ada yang mau ketemu lah. Saya nggak tahu, saya masih nginap di hotel pada saat itu, belum dapat tempat tinggal menetap. Dia datang ke hotel, ditelepon dari resepsionis. Dulu kan belum ada handphone itu. Dari resepsion dihubungi ke kamar saya, lalu dia bilang saya bapak ini namanya ini, dia bilang ya kan. Saya temannya ini. Ada apa Pak? Saya bilang, boleh saya ketemu? Dia bilang mau bertemu dan berkenalan. Ya udah, oke. Saya suruh tunggu di lobi. Sejaman lebih saya suruh tunggu. Karena saya mandi dulu ya kan. Saya kebetulan mau keluar, mau jalan-jalan. Saya turun ke lobi, jumpa. Saya salaman, iya Pak, nama saya Steve. Nah, dia bilang dia namanya Pak Edi. Oh iya Pak Edi, ya ada di mana? Di gereja GBI. Dia bilang. Saya mau keluar, saya bilang, oh gitu ya, dia bilang. Padahal dia udah tunggu 1 jam loh. Kalau begitu, gini, kita mau ada acara Natal, katanya. Ada acara Natal, kebetulan itu bulan Desember. Ada acara Natal, Pak Steve, saya undang ya, datang. Saya bilang, ya oke, nggak apa-apa. Ya, hanya itu aja, saya langsung pergi meninggalkannya. Saya pikir ya, biasalah. Kalau seperti begitu dulu kan saya masih, ya belum begitu apa kan, masih nggak menganggap seorang hamba Tuhan itu adalah seorang yang harus ini dihargai atau dihormati ya kan. Nah, ternyata pada hari hanya itu saat Natal itu saya bukannya ke gereja, saya malah ke diskotik. Nah, itu setelah itu ke diskotik, besoknya saya ditelepon. Ketika masuk ke kantor saya ditelepon. Bapak itu telepon. Oh ya, Pak Edi ya gimana? Oh Pak Stevi ya semalam nggak sempat hadir ya. Saya nggak ngomong, saya ke diskotik. Saya bilang iya Pak, saya repot Pak, saya banyak kerjaan. Itu bohong. Ya bohong lagi. Tahu yang Bapak itu bilang, Pak Stevi ya tidak apa-apa. Kami kira Bapak akan datang. Acara kami harusnya mulai jam 7, tapi kami molorkan sampai jam 8. Karena kami menunggu Bapak, katanya. Waduh. Saya berpikir dalam hati pada saat itu, siapa saya? Kenal juga baru hari itu. Saya bukan pejabat tinggi, bukan orang pemerintah yang harus ditunggu kedatangannya seolah-olah saya nanti gunting pita. Tapi dia mengatakan mereka menunggu saya. Jam 7 sudah harus mulai acara tapi dimolorkan sampai jam 8. Nah di situ saya tersentuh. Lalu dia mengatakan nggak apa-apa Pak, nanti ada acara Old and New. Acara pergantian tahun baru, doa pergantian tahun baru. Bapak saya undang lagi ya datang. Oke, saya janji. Oke Pak, sip, saya pasti datang, saya bilang. 25 ke tanggal 31 kan jaraknya kan dekat itu. Nah, pada hari hanya lagi teman-teman satu kantor semua mengadakan acara. Nah, saya pikir kira saya akan datang ke gereja tapi setelah acara. Saya ikuti dulu acara kantor, molor sampai jam 1 baru saya datang gereja itu. Bapak Ibu tahu nggak? Waktu saya datang, saya hanya mengenal satu orang saja, Pak Edi. Tapi seisi orang gereja itu semua seperti mengenal saya sudah begitu lama.
Mereka menyambut saya itu, ya, seperti mereka tuh sudah kenal saya dengan begitu dekat. Mereka shake my hand, jabat tangan saya, ya, seperti sudah teman lama. Ini perhatian yang mereka berikan kepada saya. Sehingga saya memutuskan tanggal 1 saya harus hadir. Karena tahun baru tanggal 1. Sejak saat itu, karena perhatian-perhatian inilah, akhirnya saya mau dibaptis. Ya, terima Tuhan Yesus, dikasih pengajaran-pengajaran firman, sehingga saya yang tadinya tidak tahu. Dulu saya memang waktu sekolah itu saya sering masuk ke kelas Kristen. Tapi saya masuk kelas Kristen itu karena apa? Gurunya baik. Nah, itu saya punya juga. Guru Kristen baik. Satu kelas itu seperti pasar malam. Gurunya cuek aja. Ya, tidak ada marahnya, luar biasa. Saya yang nakal saat itu, saya pun bisa berpikir, ini orang atau bukan ini yang ngajar ini. Natung. Betul loh Pak, Bu. Nggak ada. Raut wajah marahnya itu nggak ada. Satu kelas itu ribut, dia cuma bilang, sudah, suaranya dikecilin, nanti kelas sebelah terganggu. Cuman itu kelas Kristen. Satu-satunya pada zaman saya itu. Nah, waktu zaman itu kan ada waktu kelas agama kan pisah, yang Kristen yang Buddha, yang Muslim. Nah, dari 3 kelas itu yang paling heboh itu kelas ini Kristen. Nah, saya masuk itu ke kelas Kristen itu karena melarikan diri dari kelas Buddha. Kenapa? Karena gurunya garang banget. Galak. Itu penghapus papan tulis itu bisa terbang. Iya sama Pak, tahu. Nah, itu bisa meluncur dan tepat sasaran. Luar biasa. Itu banyak murid, dia bisa tepat sasaran kena kepala ini, jidat ini. Kena Pak. Nah, luar biasa. Saya bukan menjelek-jelekkan ya. Ya, tapi karena memang saya disuruh membaca-baca kalimat-kalimat Sanskerta, mungkin saya agak kurang masuk. Lalu saya kebetulan ada teman saya yang Kristen, saya lihat kok ada buku Alkitab. Nah, ini dia, saya bilang. Saya buka Alkitab pertama kali saya buka. Saya lihat kitab Kejadian, Allah menciptakan langit bumi beserta isinya. Pada bunganya alamnya, itu yang menjadi apa yang saya ingin tahu. Kenapa? Karena tidak ada di agama saya yang dulu tidak pernah mengajarkan bagaimana bumi ini diciptakan ya. Siapa yang menciptakannya ya? Gak ada. Proses ciptanya itu, nah luar biasa. Maka dikatakan dengan detail hari keberapa diciptakan ini, hari keberapa diciptakan ini. Wah, ini baru benar saya pikir. Seru ya. Nah, lalu ini saya jadikan apa? Buku cerita. Buku bobo. Ya, betul Pak. Makin saya baca, makin kok seperti dongeng, buku cerita. Itu saya belum begitu kan. Tapi saya jadi tertarik. Nah, itulah awal-awalnya Pak. Dari perhatian seorang guru agama, ya. Ujian udah jelas-jelas jawaban kita asal-asalan, tapi tetap dikasih nilai 6. Udah jelas jawabannya asalan dan salah semua, dikasih 6. Luar biasa. Pak Hasibuan, saya masih ingat namanya. Pak Hasugian. Saya masih ingat. Nah, ini luar biasa. Maka saya bilang perhatian perlu. Makanya tadi kembali ke konteks. Ketika kita memberi perhatian kepada seseorang, ya, sehingga mereka baru mengenal Yesus Kristus, mereka akan semakin menjadi kuat, berakar. Kalau kita lepaskan perhatian kita tidak fokus lagi ke dia, nanti dia tidak akan berakar. Nanti kita akan ditanya, berapa banyak yang sudah engkau
layani? Berapa banyak yang sudah engkau bawa kepada saya? Dan kamu sudah tahu kebenaran. Kenapa kebenaran itu tidak sampai kepada mereka? Mengapa engkau membiarkan mereka tersesat kembali? Pada saat itu kita tidak bisa menjawab, nggak bisa lagi. Nggak mungkin kita balik lagi. Jadi apa yang ada saat ini ya harus kita tuntaskan. Ya, pasangan hidup kita, anak kita, saudara kita. Jadi kalau ada yang bilang, oh saudara saya, itu sudah saya beritakan firman Tuhan, ternyata dia tidak mau menerima. Nah, pertanyaan saya, seberapa besar keinginanmu saudaramu itu diselamatkan? Kalau hanya sekedar menyampaikan, setelah itu kamu merasa, sudah saya lakukan kok, tugas saya, dia sendiri yang nggak mau menerima, nggak bisa segampang begitu. Selagi nafas kehidupannya masih ada, berarti masih ada kesempatan bagi dia untuk bertobat. Jika kita sudah melakukan bagian kita, dan dia tidak mau menerima Tuhan Yesus, kita bawa terus dalam doa. Karena mungkin Tuhan bisa pakai cara lain, melalui doa kita, Tuhan pakai orang lain, melalui pengalaman hidup lain, itu akan bisa mengubah dia. Pertanyaannya, apakah kita terus mendoakan dia, atau kita malah menghakiminya? Banyak orang mengatakan, udah memang sudah ditentukan, sudah ditakdirkan dia binasa. Tidak ada. Saya pernah menyampaikan bahwasanya, kenapa Tuhan Yesus memberikan satu contoh tentang Lazarus yang dibangkitkan setelah mati 4 hari. Padahal Tuhan Yesus bisa datang pada saat itu untuk menyembuhkan Lazarus. Tapi dia tunda 2 hari. Sengaja ditunda 2 hari, sehingga menyebabkan Lazarus mati dan dikuburkan 4 hari. Itu sudah busuk, Bapak Ibu Saudara. Secara medis, itu tidak mungkin lagi bisa sembuh. Mau mujizat apa? Sudah hancur, organ tubuh semua sudah rusak 4 hari. Tapi ketika Tuhan datang, dia melihat apa? Dia bukan melihat Lazarusnya, dia melihat hati Maria. Dia melihat hati Marta. Adakah Maria dan Marta hari-hari ini yang menangisi orang-orang yang tidak mau bertobat itu? Adakah hati Maria dan Marta hari-hari ini yang menangisi saudara-saudaranya yang belum mau menerima Tuhan Yesus itu? Menangisi mereka yang menjadi murtad? Kalau ada, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu baru berlaku ayat itu. Tuhan sanggup mengubah apa yang tidak dapat kita lakukan. Kalau ada hati Maria dan hati Marta yang menangisi mereka, baik itu saudara kita, orang tua kita, kenalan kita, ya, itu kuncinya. Jadi ilustrasi Tuhan Yesus mengatakan bahwa biarpun dunia mengatakan, menghakimi mereka, binasa, tidak mungkin lagi diselamatkan, itu kata dunia. Tuhan menunjukkan tidak ada yang mustahil kalau ada hati seorang Maria dan hati seorang Marta, ya, maka sampai Tuhan Yesus menangis. Kalau kita baca kisah itu, Tuhan Yesus pun menangis. Kenapa? Begitu Maria dan Marta mengasihi saudaranya, begitu Maria dan Marta itu artinya begitu sangat menggugah hati Tuhan Yesus, supaya Lazarus itu dihidupkan kembali. Itu suatu gambaran begitu besarnya kasih kita untuk keselamatan seorang itu. Baik saudara kita siapapun kita, Tuhan pun akan tergugah hatinya. Pertanyaannya seperti begitu aja. Ya, jadi tidak ada takdir Bapak Ibu Saudara. Semuanya ini Tuhan mau selamatkan. Maka amanat agung mengatakan pergilah ke bangsa-bangsa, ke seluruh, bahwa firman Tuhan harus disampaikan sampai ke ujung bumi. Berarti tidak dibatasi kan? Tidak dikatakan hanya sampai ke Australia saja kan? New Zealand nggak perlu, nggak begitu Pak. Ya betul Pak. Semua harus sampai ke semua. Dan caranya pun ada. Bukan serampangan. Kita harus ikuti budaya mereka juga.
supaya bisa masuk firman. Makanya Rasul Paulus mengatakan, ketika aku bersama dengan orang Yahudi, aku berperilaku seperti orang Yahudi. Ketika aku bersama dengan orang yang non Yahudi, aku juga berperilaku seperti orang non Yahudi. Tapi bukan berarti dia jadi terseret kepada dosa mereka. Jadi dia beradaptasi dengan budaya mereka. Itu yang maksudnya. Jadi kita nggak bisa membawa budaya penginjilan kita yang di Jawa, ya, yang lemah lembut gemulai itu, kita masuk ke tanah Batak, ya, yang masih belum mengenal Tuhan, kita pakai di sana, nanti lucu. Atau sebaliknya, orang Batak yang keras-keras itu bicaranya, ya masuk ke budaya orang Jawa yang lembut, bentak-bentak, orang Jawanya takut. Betul. Jadi kita harus menyesuaikan di mana bumi kita pijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita saat kita melayani juga kita harus tahu bagaimana cara memenangkan jiwa, apalagi termasuk orang Chinese, ya. Orang Chinese yang suka sembahyang-sembahyang itu, ya. Sembahyang-sembahyang begitu, kita tidak bisa langsung datang ke rumahnya, kamu binasa, kamu sembah patung-patung ini, ya, terkutuk kamu. Wah, nggak bisa. Arogan sekali, Bapak Ibu. Ya, jangan-jangan nanti pedang yang dipatung itu dia bawa, dibacoknya ke kita. Ya kan? Ya kan? Lu enak saja lu ngomong suruh saya bakar patung ini, udah dari nenek moyang saya sembah-sembah, datang-datang menghakimi saya, nggak bisa begitu. Kita juga harus tahu bagaimana kita pendekatannya dulu. Betul. Ya kan? Supaya sampai mereka itu bisa dikasih pengertian-pengertian. Ya, bahwa yang kita sembah itu yang bukan benda mati, tapi dia itu benda yang hidup. Tapi maka itu harus berhikmat. Ya, intinya harus berhikmat, jangan gegabah. Maka kenapa kalau orang gegabah itu karena mungkin terlalu semangatnya tanpa berhikmat, ya, itu masalah jadi celaka. Betul. Itu makanya kita perlu Roh Kudus lah, pimpin kita, tolong kita bagaimana caranya. Ya Bapak Ibu Saudara, ya mungkin sudah cukup Ibu Lydia. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Pastor. Ya. Kalau saya kan tuh Pak Pastor udah pernah ikut pemuritan, tapi di tempatnya Pak Pastor yang di teman aku. Dan pemuritan itu untuk besok hari Senin malam jam 7. Ya Ibu, jangan lupa nanti kalau Ibu sudah ikut pemuritan, Ibu juga memuridkan yang lain, Bu. Iya, Cari satu orang, nggak usah banyak-banyak dulu. Satu orang teman, ya, yang belum mengenal Tuhan Yesus, ya, nggak usah juga. Membantu kita juga pun bisa kita layani. Oke. Ya kan? Jangan Pak Pastor. Kita jangan terlalu galak sama pembantu terus kita mau menyampaikan firman Tuhan, mana mau didengar. Galak begitu kok majikan. Menyampaikan kasih. Waktu menyampaikan kasih shalom. Tapi begitu udah selesai, kerjakan ini kamu. Kamu di mana? Aduh. Ya kan? Ya, Jadi bertolak belakang. Ini namanya abu-abu. Nggak jelas warnanya. Ya, jadi Ibu Nana kalau sudah ikut pemuritan, cari satu orang minimal, satu orang dulu lah, sampai apa yang Ibu Nana pelajari dia juga bisa tangkap dan dia juga bisa memuridkan. Cari lagi yang lain. Target nggak usah muluk-muluk, nggak harus 10 orang, nggak usah satu kelompok, satu aja. Itu pun nanti akan diperhitungkan oleh Tuhan, Bu. Ya. Daripada kalau saya ini Pak Pastor, soalnya kan lewat Zoom juga gitu. Enggak apa-apa, Ibu kan bisa WA ke teman atau siapa yang bisa Ibu layani juga. Iya. Apa yang Ibu Saya pernah ikut hanya karena materinya terlalu tinggi, jadi saya nggak terlalu paham. Akhirnya mundur saya. Ya makanya. Iya, karena materinya untuk para hamba-hamba Tuhan yang S2. Itu dia, cari yang saya yakin pasti banyak pemuritan yang punya kelas-kelas yang mungkin dari dasar, kemudian menengah, baru kelas atas. Ya seperti kita sekolah juga seperti biasa lah, ya ada kelas menengah, kelas bawah dulu, dasar, menengah, baru kelas atas, baru yang
yang universitas, ya perguruan tinggi itu semua ada. Ya, apalagi Ibu Lydia kan di mana-mana ada ini kan koneksinya kan, cari-cari tahu, Bu. Kalau di teman aku malah yang muda-muda kayak gitu tuh Pak Pastor. Nah, itu bagus, ya kan? Kenapa? Anak-anak muda ini yang paling penting yang kita harus belajar firman Tuhan. Karena anak-anak muda sekarang, apalagi zaman sekarang ini ya, banyak sekali upaya-upaya dari dunia ini mengalihkan perhatian anak-anak muda kepada yang namanya teknologi. Ya, mereka sekarang lebih banyak yang menghabiskan waktu itu ya di gadgetnya, main game, ya itu yang berbahaya. Apalagi yang namanya metaverse ini kan nanti kan sudah mulai berkembang. Ya nanti kita nggak seperti Zoom ini lagi Pak Hari, kita akan virtualnya nggak seperti begini lagi. Kita pakai kacamata QR, kita sudah berada di satu ruangan di satu ruangan yang kita sepakati. Ya, tinggal Pak Hari tentukan aja sebagai host. Ayo kita kumpul di rumah saya ya. Kita sudah hadir di sana Pak. Kadang kan Pak Pastor, kadang kalau nggak bisa kan nanya kan. Kalau kita baca nanti kan jawabannya gimana gitu kan Pak Pastor. Gimana? Kalau kita kan baca Alkitab kan kita kan harus tanya jawab kan. Ya. Ya harus begitu. Jadi kalau kita baca Alkitab, terus kita tidak paham, kita tidak mengerti, kita harus bertanya. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya ke saya, kalau saya tidak mengerti pun saya nggak berani jawab loh. Nggak boleh. Ya jangan merasa kalau saya sudah menyampaikan firman Tuhan, terus saya itu benar-benar sudah sempurna sekali. Kenapa? Satu ayat itu bisa penafsirannya berbeda-beda. Jadi kalau Roh Kudus yang mengajari kita, dia akan menyingkapkan apa arti dari ayat ini. Oke. Nah, jadi kita nggak bisa sembarangan. Ya, sama seperti ayat contoh seperti itu. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ini kan ayat populer, banyak sekali orang yang menganggap bahwa itu adalah ayat tentang kesembuhan secara fisik jasmani, sembuh dari sakit penyakit, ya, dari kanker, dari prostat, dari ginjal segala macam. Padahal ayat itu tidak berbicara tentang itu. Baca di ayat sebelumnya, berbicara tentang sembuh dari kerohanian kita, dari kesesatan kita. Karena kita sakit bukan karena sakit jasmani, tapi sakit rohani. Tapi banyak yang mengambil ayat itu untuk mensugesti, ya, jemaat yang mengalami penyakit ya. Iya, itu dia, nggak bisa seperti begitu. Maka kalau kita sudah ada pemuritan, kita ada pelajaran Alkitab yang benar, ya, kita akan semakin tahu bahwa konteks itu perlu. Jadi sehingga kita waktu kita menyampaikan firman Tuhan itu juga nggak lari kemana-mana. Jadi konteksnya jelas dari awal sampai ke akhir itu semua sinkron. Ya, jangan nanti kita pembukaan kita bicara tentang kesembuhan, ya, tiba-tiba kita penutupnya itu tentang pengangkatan, itu nggak nyambung. Nah, ya itu jadi dipercepat, Pak. Ya, itu dia. Makanya saya bilang, tapi nggak usah terlalu apalah. Yang paling penting adalah bukan kita harus jadi seorang pengkhotbah. Yang paling penting adalah kita memahami firman Tuhan itu berbicara apa. Nah, saya belajar begini, Bapak Ibu. Saya belajar supaya saya bisa mengerti. Saya baca Alkitab itu saya tidak mau terburu-buru. Saya baca satu perikop. Biasa perikop itu menjelaskan apa maksud daripada ayat-ayat itu. Judulnya itu. Ya, seperti tadi kan, hukum yang terutama yang kita bahas, Markus 28 tadi. Berarti perikopnya itu judulnya hukum yang terutama, menjelaskan bahwa di dalam apa yang dimaksud hukum terutama itu yaitu yang dua ayat itu, kasihilah Allahmu dan kasih sama manusia. Jadi nggak lari kemana-mana. Kalau hukum yang terutama terus di sana kan nggak berbicara tentang dilarang makan babi. Nah, jadi dia konteksnya jelas. Hukum yang terutama yaitu dua itu aja. Ya, baca Alkitab itu ya nggak usah buru-buru. Nah, ini pengalaman saya.
ketika saya baca Alkitab, beberapa kali dalam satu ayat itu Tuhan, Roh Kudus itu menggambarkan, menjelaskan kepada saya pengertian-pengertian tentang ayat tersebut. Jadi dari satu ayat tersebut bisa menjadi kemana-mana pemikiran saya, dibukakan semakin dalam. Nah, ini yang saya katakan bahwa firman Tuhan itu hidup, bisa berbicara kepada kita. Nah, ada satu hal yang mungkin saya mau ingatkan juga. Akhir-akhir ini, saya tidak mau menghakimi siapapun. Akhir-akhir ini banyak sekali muncul hamba-hamba Tuhan yang mengatakan dia adalah nabi, wakil Tuhan yang bisa menyampaikan sesuatu hal tentang diri Anda. Betul, yang ada Pak, banyak. Nah, ini kita harus, kalau saya bilang, kita harus hati-hati. Ya, mungkin ada yang benar, tapi ada yang tidak benar. Iya. Sehingga yang muncul apa? Orang-orang menjadi malas untuk membaca ini. Bible, Alkitab. Orang malas menghabiskan waktu setengah jam membaca ini, tapi mau menghabiskan waktu 2 jam menunggu giliran kapan dia dinubuatkan, kapan dia didoakan profetik. Ini bahaya. Begitu giliran namanya dipanggil, wow, semangat sekali dia. Seolah-olah perkataan itu benar adalah perkataan dari Tuhan. Padahal Tuhan bisa berbicara melalui ini. Tuhan bisa berbicara melalui mimpi-mimpi juga bisa. Bukan harus kita jadi terikat kepada seseorang. Sehingga hidup kita ditentukan oleh perkataan dia jadinya. Besok-besok dia bilang, Pak Hari, nanti besok pagi begitu Bapak bangun, Bapak harus pakai baju putih. Nggak percaya. Bingung. Nggak percaya Pak, saya. Ya kan? Bagus. Kalau Bapak tidak percaya, tapi ada sebagian orang yang menjadi percaya, Pak. Itu yang saya mau sampaikan. Kalau bagi kita yang sudah paham dan mengerti, tidak gampang kita percaya. Iya, betul. Tapi banyak orang yang tidak mau peduli. Dia hanya mau instan. Seolah-olah apa yang Tuhan katakan tentang saya, itulah yang akan terjadi pada saya. Bahaya, Pak. Ya, jadi ini ada satu kejadian nih. Ada seorang yang sudah bertunangan, sudah mau menikah. Undangan sudah dibagi kemana-mana. Tiba-tiba dia ikut suatu persekutuan Zoom. Nah, orang yang katanya bisa menjadi perantara Tuhan, dia berkata, Tuhan bilang kamu tidak boleh lanjutkan pernikahanmu. Harus dibatalkan. Bingung juga kita kan. Walaupun memang ada sesuatu ya dimuridkan, dikonseling dulu. Bukan langsung suruh orang membatalkan, apalagi sekarang ini, waduh, Mbak, Bu, ya, jangan-jangan belum tentu orang yang mau menikah itu menjaga kekudusan. Maaf ya, gimana kalau yang perempuan sudah hamil, tiba-tiba disuruh batal begitu, terus ditanya kenapa dibatalkan, itu hamba Tuhan ngomong suruh batal, bisa dilaporkan itu. Pihak perempuan pasti marah dong. Pasti. Yang bertanggung jawab ini siapa? Sudah dikasih undangan segala macam, tapi enak aja disuruh dibatalkan. Kata Tuhan katanya, astaga. Itu kan kata Tuhan, iblis. Ya. Ya. Harus hati-hati ya Bapak Ibu ya. Maaf, saya harus sampaikan ya. Saya juga ada beberapa kali ikut Zoom yang seperti itu. Saya amati.
Ya, saya amati yang dia sampaikan ini. Begitu saya dengar, kita bisa merasakan ini nggak benar. Udah saya leave aja. Makasih Pak Pastor. Ya, Bu Nana ya. Oke. Satu orang ya, Bu. Kalau bisa 2. Ya. Jangan gitu ya. Baik. Bu Nita mungkin ada yang mau disampaikan, Bu Nita. Terima kasih Pak Stevi, cukup. Ya, Saya ada Pak. Saya ada Ya, pengalaman Pak Hari. Pak. Saya ada komsel di Jakarta waktu itu 2019. Oh, firman Tuhannya bagus. Pas dia pulang pendetanya sama keluarganya berantakan Pak. Paham kan Pak? Apa maksud saya? Ya, saya paham, Pak. Begini Pak, itulah yang saya katakan kita perlu pendewasaan rohani. Iya, betul. Kenapa saya bilang kita perlu pendewasaan rohani? Kita tidak bisa menjadikan manusia sebagai patokan. Ya, jadi ketika kita hari ini menerima kebenaran firman, kita harus pastikan kita juga harus bisa menerima dan memahami kebenaran firman itu tumbuh di dalam pribadi kita sendiri. Iya. Kenapa? Seorang mentor itu pun bisa jatuh. Yang paling penting adalah kita menanamkan dulu sampai orang itu bisa menjadi dewasa rohani. Nah, ketika kita jatuh, kita berharap bahwa karena dia sudah dewasa, dia tidak akan jatuh seperti kita. Nah, banyak sekali jemaat jatuh karena apa? Karena tidak dimentori secara dewasa. Mereka menjadikan hamba Tuhan itu menjadi sesuatu yang dipuja-puja. Nah, ketika hamba Tuhan itu jatuh, maka jatuhlah semua jemaat-jemaatnya. Akarnya tidak kuat. Ini yang menjadi bahaya. Maka saya bilang, Pak, Bu, kita setiap hari ini diproses, Pak. Tidak ada yang instan. Jadi kalau ada pengajaran mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat, saya tidak setuju. Keselamatan sudah diberikan Tuhan, tapi kita harus perjuangkan, kita harus terus memperjuangkannya dengan apa? Menyalibkan daging kita setiap hari. Kita harus belajar untuk taat. Dengan kekuatan kita sendiri tidak akan mampu, tapi Roh Kudus akan memampukan kita hari lepas hari, ya. Jadi tidak semerta-merta begitu kita terima Tuhan Yesus lalu kita seperti tidak memijak tanah lagi. Kita sudah jalan seperti mengambang-ngambang begitu, enggak begitu. Ya, kita masih pijak tanah. Ya, kita belum dalam bentuk roh berjalan di atas bumi ini. Kenapa? Karena ada daging kita yang naturnya adalah dosa yang membawa kita kepada kebinasaan. Itu masih ada di sini. Jiwa kita ini adalah area peperangan yang sangat-sangat mengerikan. Jiwa kita ini adalah suatu tempat yang namanya status quo yang sebenarnya tidak ada yang berkuasa, tapi punya kita. Nah, sekarang kita memberikan kesempatan kepada pihak mana yang menguasainya, kedagingan kita kah atau Roh Kudus? Nah, kita tidak bicara tentang kuasa gelap. Kuasa gelap itu hanya numpang, Pak. Itu hanya numpang. Kalau jiwa kita pada dasarnya keinginan kedagingan kita sendiri yang nggak beres, kuasa gelap itu numpang. Jadi kalau jiwa kita sendiri nggak beres, ya itu yang membuat kita nggak bisa tumbuh-tumbuh. Ya, kita perlu pemberesan setiap hari. Ya, jiwa kita ini kan milik kita. Makanya tadi kan saya waktu saya sampaikan firman tadi kan saya ada kasih ilustrasi yang tentang apa? Tentang rumah. Ya kan? Apa pesan Bapak itu? Saya mau mulai hari ini rumah ini dijaga dengan bersih, dirawat, tidak ada yang bocor, kotor, tidak boleh itu semua. Dan tidak boleh ada lagi pihak lain yang menguasai rumah itu. Karena sudah terima DP, sudah terima tanda jadi. Itu jaminan. Nah, itu dia. 100 juta. Jadi kita harus mengupayakan itu, membersihkan setiap hari. Setiap hari kan ada debu rumah kita, Pak. Pasti ada debu, ada kotoran, kita harus bersihkan. Jadi gambarannya jelas. Setiap hari kita harus bersihkan diri kita. Ya, jadi jangan berpikir sudah bersih, nanti 1 tahun sekali baru bersihkan lagi. Ya, itu namanya itu yang seperti itu. Orang setahun sekali baru ke gereja pada saat Natalan. Nah, ya seperti begitu. Jadi kita harus setiap hari, ya keselamatan itu diusahakan.
Ketika kita mengusahakannya, maka Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi jangan mengatakan, oh kita sudah terima Tuhan Yesus, Allah yang bekerja untuk kita santai-santai saja. Nggak ada seperti gitu. Ya, kita harus sama-sama bekerja sama dengan Roh Kudus. Dia yang pimpin kita, tuntun kita. Waduh, Pak, Bu, nikmat sekali hidup ini, Pak. Meskipun ada lagunya kan, Bu, mungkin meskipun badai silih berganti kan, ya nggak salah, ya kan? Karena apa? Kita ini sementara di sini kok. Rumah kita bukan di sini, ini sementara kok. Iya. Berapa sih umur kita? Belum Ya Pak, enak saja Bapak bilang, saya mau 80 tahun. Ya kuatkanlah imanmu sampai 80 tahun. Ya kan? Oke, Bu Nita, terima kasih, Tuhan berkati Bu Nita. Ya, Baik, ya, Bu Nita udah ya, mengantuk. sudah kami duluan ya, nggak apa-apa. Boleh Silakan. sebentar, Pak, sedikit Ya. aja. Ya, Bu Jadi Pungki. kalau panjang tidak usah dijawab sekarang. Ya, Tapi saya memang tertarik dan berminat untuk bertanya di awal tadi, Pak. silakan Ibu. Keduluan saya tadi berarti. Penasaran. Jadi Silakan, di Bu. awal tadi Bapak mengatakan bahwa di Perjanjian Lama ada 10 hukum Tuhan. 10 hukum itu diringkas menjadi hukum utama dan hukum kedua. Namun ternyata dari hukum-hukum itu ternyata ada 613 perintah. Kalau panjang lain kali jawabnya nggak apa-apa, Pak. Tapi ini PR buat Bapak. Oh, maksudnya Ibu mau tahu perintah-perintahnya apa-apa saja? 613 itu kok Bapak bisa-bisanya menemukan gitu loh. Nanti kalau Ibu lagi santai-santai, ya kan? Ya. Ibu baca di Perjanjian Lama itu, nanti di stabilo satu-satu. Dihitung Begitu gitu menemukan ya. satu perintah, stabilo. Hitunglah Bu, nanti 613 perintah semuanya. Perintah itu antara lain misalnya yang jangan ini, jangan itu ya. Iya, betul Bu. Larangan-larangan itu ya. Jadi dia dari satu hukum misalnya, Kan ada haruslah kamu membuat ini, iya, haruslah itu membuat perintah. kemah itu kan Itu haruslah perintah. haruslah engkau. Iya, Keluaran betul. itu banyak sekali. Iya, itu 613 itu Bu. Ya, nanti saya hitung. Ya, Pak. jadi hormatilah orang tuamu, itu ada lagi hormatilah itu seperti apa gini ya, itu jadi totalnya 613 Bu, bukan saya yang menghitung Bu, ya itu juga saya percaya mentor saya, mereka yang sudah diwisuda, mereka harus membuktikan kebenaran itu. Makanya saya begitu mendengar, saya yakin mentor saya nggak mungkin dia salah karena dia sudah diwisuda, sudah diuji ilmu secara akademis, ya kan? Kebenaran itu nggak mungkin dia sembarangan ngomong. Nah itu dia. Jadi kalau saya nggak percaya pada Bapak ini. Ya saya nggak pernah hitung, tapi saya percaya saya bahwa. pengen tahu Pak, penasaran apa sih? Ya nanti tapi kalau Ibu Pungki mau hitung, nanti Ibu Pungki hitung, nanti kasih tahu saya ya. Sudah saya buktikan ternyata benar. Silakan Ibu. 613. Iya Pak, siap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Baik, nanti Ya. nanti lain waktu Bible study ya Pak. Ya boleh lah, tapi sebenarnya banyak teman-teman lain juga punya kapasitas, nggak apa-apa. Bible study itu sebenarnya bagus. Seberapa besar kapasitas yang saya bisa bagikan, saya mungkin akan bisa bagikan ke teman-teman, Bapak Ibu semua di sini. Jadi bukan berarti saya paling ahlinya, ya, bukan berarti saya pakarnya, bukan. Banyak mereka mentor-mentor saya yang lebih senior, yang pasti lebih paham. Tapi tidak apa-apa. Kita sharing-sharing seperti begini kan Ya, saling menguatkan, saling seperti mengingatkan. ini yang saya maksudkan. Ada sesi tanya jawabnya. Ya, yang Kalau nggak kita berat-berat. nggak paham ya. Jangan yang berat-berat ya Bu ya. Kalau berat-berat nanti sesinya akan beda nanti. Karena gini Bu. Enteng-enteng aja. Ya, karena kalau nanti yang berat-berat itu bisa jadi perdebatan, apalagi ada hamba-hamba Tuhan lain. Ya mungkin mereka punya tafsir masing-masing ya. penafsiran yang berbeda. Ya, enggak harus juga enggak harus juga di flyernya itu dibikin Bible study, tidak ya. Pastor bisa menyampaikan firman Tuhan, terus ada sesi tanya jawab seperti ini. Jadi supaya kami ini paham gitu. Boleh, nggak apa-apa. Boleh duet juga dengan Pak Liman Handoko. Boleh duet juga Pak Liman Handoko dengan saya, duet juga nggak apa-apa. Tadi Pak Liman hadir.
Iya tadi hadir, nggak apa-apa. Tadi hadir tapi terus late beliau. Ya mungkin dia ada urusan lain, nggak apa-apa. Jadi Iya. nanti tinggal disepakati aja, tentukan topiknya, satu topik. Jadi kita nggak lari konteksnya kemana-mana. Ya itu lebih bagus Iya. seperti begitu. Jadi kita habiskan waktu kita untuk membahas satu topik atau dua topik begitu saja. Ya jadi nggak nanti semua nggak mungkin satu Alkitab ini tiba-tiba yang satu bertanya di Kejadian, yang kedua nanya ke Wahyu, ya kan? Mau banget. Nah, iya. Jadi kalau kita tentukan topiknya, nanti kita diskusikan tentang topik misalnya Topiknya tentang dari satu. mentalnya saja, Pak, dari Bapak Hah? saja. Topiknya Ya. sebaiknya dari Bapak saja. Ya bolehlah nanti ditentukan lah gimana. Kalau saya sih lebih suka ada teman. Jadi Iya, nanti. kalau Pak Liman itu hari Sabtu bagus tadi. Oh ya nggak apa-apa. Kalau seperti begitu nggak apa-apa. Saya ikut dulu. Ya kan. Kalau memang Pak Liman sudah bebas tadi saya ikut dulu. Kalau memang saya bisa memberikan masukan, melengkapi, ya kan, itu lebih bagus. Jadi tetap acara Pak Liman. Ya, tentu saya bukan mau membantah atau menjadi kontra dengan Pak Liman, tidak. Jadi bagi saya kalau ada yang tidak sesuai, mungkin nanti saya akan diskusi secara pribadi aja dengan Pak Liman. Tapi ini kita mengerti bahwa tidak semudah itu. Kita harus menjadi dewasa, kita harus berani bayar harga. Tidak ada yang instan. Ya, jadi kita harus berani bayar harga. Oh, kita terima keselamatan dari Tuhan, ya. Yang penting kamu percaya. Iya betul, percaya harus taat, bukan hanya percaya saja. Taat itu apa? Taat itu yang menjalankan perintahnya, yaitu mengasihinya dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia. Dengan cara apa? Dengan cara tuntunan Roh Kudus, bukan dengan secara kedagingan kita. Roh Kudus itu selalu memberikan damai sejahtera bagi kita. Ketika kita menolong seseorang, ada damai sejahtera. Kita tolong seseorang, kalau nggak ada damai sejahtera, itu kejahatan. Ada udang di balik rempeyek. Bahaya. Batu. Ya kan? Nah, nggak bisa begitu. Masih mending rempeyek. Ya, jadi kita harus benar-benar berjuang. Makanya saya tadi Bu bilang pemuritan penting sekali. Itu penting sekali. Jadi nggak bisa loh kita dibiarkan begitu saja. Ya, jadi kalau hari seperti begini kita sharing-sharing ini kita saling menguatkan. Ya, saling menguatkan, saling mengingatkan, menasihati, menegur. Inilah bagian dari pemuritan itu. Supaya kita tahu. Saya ini lahir Jakarta, Pak. Iya. Iya, bukan tinggal Jakarta, lahir Jakarta. Baik, terima kasih untuk semua penjelasannya. Berkat luar biasa malam ini. Betul. Ya, sama-sama. Berbahagialah kita yang masih bertahan. Ibu, Bapak, saya bisa hari ini berbicara seperti begini karena saya belajar. Kalau saya nggak belajar, saya nggak bisa bicara seperti gitu. Nggak mungkin saya bisa ngomong ini dan itu. Itu saya dengar, saya belajar dari mentor saya. Saya belajar, oh ternyata benar. Ini harus berbicara juga. Roh Kudus akan benar, apa yang dia katakan benar. Ya, Roh Kudus akan membenarkan itu di dalam batin kita. Itu benar, sampaikan juga ke yang lain katanya. Itu nggak bisa kalau saya tiba-tiba saya ngomong begitu lancar, ini ajaib benar bayi ini katanya kan, begitu lahir terus bisa bicara, kan nggak mungkin. Iya, ajaib. Ya, oke, ya. Terima kasih, Pastor. Kami bersyukur Tuhan kepadamu pada malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami telah menerima berkat-Mu ini, ya Bapak. Terima kasih Bapak, melalui firman-Mu ini, hati kami boleh diberkati. Dan kami mohon Tuhan pada malam hari ini, Engkau memberkati kami masing-masing yang sudah hadir pada malam hari ini. Engkau memberkati setiap pergumulan demi pergumulan kami Bapak. Baik pergumulan tentang sakit, penyakit Bapak. Tuhan kami mohon Engkau sembuhkan. Pergumulan tentang perekonomian kami Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati kami. Bapak kami berdoa juga
buat kami yang sedang berbeban berat. Tuhan, Engkau kiranya mengangkat kami, mengangkat beban-beban kami, Bapa. Sekiranya Tuhan, Engkau berkenan, kiranya Tuhan menguatkan iman kami, menguatkan hati kami, Bapa. Terima kasih, Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Stevi, yang sudah menaburkan benih firman-Mu. Kami mohon kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan kepada beliau, sehingga beliau boleh tetap melayani Engkau dengan penuh sukacita, tanpa gangguan apapun. Engkau berkati Bapa, pelayanan beliau, rumah tangga, dan seluruh keluarga besar beliau kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saat ini kami berdoa Bapa, untuk hamba-Mu, Ibu Pungki yang sudah melayani Engkau melalui pujian dan penyembahan. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kesehatan selalu kepada beliau, sehingga beliau boleh melayani Engkau tanpa gangguan apapun. Engkau berkati perekonomiannya, Engkau berkati anak-anak dan menantunya, Engkau berkati cucunya Bapa. Tuhan, pergumulan demi pergumulan Ibu Pungki saat ini, kami pertaruhkan di dalam nama-Mu saja. Kiranya Tuhan, Engkau bekerja turut campur tangan dalam kehidupan Ibu Pungki. Engkau membukakan jalan bagi Ibu Pungki di dalam setiap pergumulannya. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Hari, yang juga sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Kiranya Tuhan juga memberikan kesembuhan secara sempurna melalui operasi yang akan dilakukan Tuhan. Biarlah dengan operasi ini tangan-Mu boleh bekerja untuk menyembuhkan beliau. Engkau berkati juga rumah tangganya, Engkau berkati anak-anaknya dalam masa pertumbuhannya, dalam pendidikannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Seluruh keluarga besar dari Pak Hari, kami hanya memohon kiranya Engkau memberkati mereka semua. Kami juga berdoa Bapa untuk Ibu Nana yang setia melayani Engkau, setia datang kepadamu Bapa. Kiranya Tuhan memperhitungkan kesetiaan Ibu Nana. Sakit penyakit yang dialaminya saat ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan kami mohon Engkau memberikan kekuatan Ibu kepada Ibu Nana. Engkau menjamahnya, Engkau memulihkan secara sempurna Bapa. Engkau juga berkati orang-orang yang ada di dalam rumahnya Bapa. Engkau berkati segala usahanya. Engkau berkati keluarga besarnya Bapa. Sehingga Ibu Nana sekeluarga boleh mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Nita Simorangkir. Kiranya Tuhan juga memperhitungkan kesetiaannya kepadamu. Tuhan, Kau membalikan berkat-berkat yang dibutuhkan oleh Ibu Nita. Segala pergumulan demi pergumulan, kami pun menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami juga memohon, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang kami tidak bisa menyebutkannya satu persatu, Bapa, namun kami yakin dan percaya Engkau hadir, Engkau memberkati mereka masing-masing dengan berbagai pergumulan mereka. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani di channel New Life, Bapa. Biarlah Tuhan tetap memberkati mereka masing-masing dengan segala pergumulan mereka, baik pergumulan pelayanan mereka, pergumulan rumah tangga, dan perekonomian mereka, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh grup beserta anggotanya, baik grup New Life, grup pujian dan penyembahan, semua Bapa, kami berdoa untuk mereka masing-masing setiap anggota yang mengalami pergumulan demi pergumulan, kiranya Tuhan hadir memberkati mereka masing-masing. Dan malam hari ini Tuhan, izinkan kami boleh beristirahat, izinkan kami memohon perlindungan yang daripada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan mengirimkan pasukan malaikat-Mu yang dari surga untuk membentengi kami, memagari kami Bapa, agar di dalam peristirahatan kami pada malam hari ini, kami boleh mengalami ketenangan yang daripada Tuhan. Dan esok pagi kami mohon Tuhan juga mengizinkan kami boleh bangun dengan tubuh yang terberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni setiap salah dosa kami Bapa, ampuni setiap kekurangan kami Bapa. Dan doa kami yang kurang sempurna ini Tuhan,
kami hanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang mengajarkan doa yang sesuai Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat, silakan Pastor. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri persekutuan malam hari ini. Kita berdoa. Bapak, kembali kami bersyukur, berterima kasih oleh karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Engkau memberkati kami yang hadir pada malam hari ini melalui ibadah Zoom ini. Engkau sudah mengajari kepada kami isi hati-Mu supaya kami boleh menjadi hamba-hamba yang berkenan dengan mengasihi Allah dengan segenap hati, juga mengasihi sesama kami manusia. Kami bersyukur atas semua kebaikan yang Tuhan limpahkan pada kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan istirahat dan melakukan aktivitas yang lain. Namun sebelumnya kami mohonkan berkat daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami. Bapak, Ibu, Saudara, mari angkat hati, angkat tangan kita, surga. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya, dan beri damai sejahtera. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.